Ya, salam damai sejahtera, salam para penonton Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun berada. Kali ini kita berjumpa kembali untuk membahas satu topik ya. Topik berkat dan manfaat dari karunia bahasa roh. Bahasa roh ini menjadi satu hal yang unik, menarik dan kontroversial ya di kalangan orang Kristen. Tetapi baiklah kita akan melihat berkatnya saja nih. Kita akan lihat berkat dari karunia bahasa roh itu apa aja. Sebelumnya saya ajak para penonton Makanan Rohani Sehat Channel untuk berdoa bersama saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh ya Tuhan mau sharing firman Tuhan bersama para penonton Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun berada. Roh Kudus beri kami hikmat, Roh Kudus beri kami pengertian, ketepatan dan kebenaran-Mu. Terpuji nama Tuhan, berkati para penonton, berkati hamba ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Para penonton bersama saya kita katakan amin, amin, amin. Baik, ya. Para penonton, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, apa aja berkat atau ya manfaat dari karunia bahasa roh ini. Yang pertama ya, membangun manusia roh. Jadi orang yang mendapat karunia bahasa roh ini dan ia mengembangkannya dan ia memanfaatkannya, itu dikatakan oleh firman Tuhan itu dia membangun ya manusia rohnya. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus karena pengertian hikmat dari Roh Kudus di dalam 1 Korintus 14, saya bacakan untuk kita. 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh itu, dia membangun dirinya sendiri. Berkata-kata termasuk juga dalam hal ini berdoa dengan menggunakan bahasa roh. Itu membangun imannya sendiri, membangun manusia rohnya, ya. Untuk apa dibangun? Ya supaya rohnya menjadi kuat, otot-otot rohaninya ini menjadi kuat. Kalau otot-otot rohaninya menjadi kuat, tentu rohnya menjadi sehat ya. Seperti orang ya membangun otot-otot jasmaninya dengan latihan, dengan olahraga, dengan apapun. Nah, saudara, tentu orang yang melatih otot-otot jasmaninya ini dia memiliki jasmani atau tubuh yang sehat, yang kuat ya, dan dapat bekerja. Dan demikian juga kalau otot-otot rohani itu ya dibangun, otot-otot rohani itu ya dilatih, itu memberi satu kekuatan ya, kekuatan di dalam hal ini adalah roh, manusia roh orang tersebut. Ya. Dan roh yang dibangun itu ya yang dikembangkan atau terus dilatih ya dengan karunia bahasa roh itu akan menjadi kuat, bersemangat ya, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, kegembiraan ya. Itu tidak mudah terintimidasi ya, terprovokasi, tidak mudah ya imannya itu menjadi lemah. Tapi justru imannya tetap semakin kuat, bahkan semakin kuat ya. Mungkin dia menghadapi pergumulan dalam hidup, mungkin dia menghadapi peperangan rohani, mungkin dia menghadapi tekanan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus dan karena persoalan dalam kehidupan ini, tapi dia kuat ya, dia kuat. Mungkin ada pergumulan-pergumulan berat yang sudah tidak dapat ia ucapkan, atau ada hal-hal yang sulit diungkapkan dengan kata-kata manusia. Ya, orang itu menggunakan karunianya berbahasa roh, ia berdoa ya, ia berdoa ya, ia membangun kerohaniannya itu dengan bahasa roh. Lalu apa berkat dan manfaat yang kedua? Ya, para penonton Makanan Rohani Sehat Channel ya, manfaat dan berkat ya dari karunia bahasa roh yang kedua ini adalah orang tersebut berbicara kepada Allah itu dengan cara yang sangat mendalam dan ia mengungkapkan perkara-perkara yang rahasia. Saudara, kadang-kadang kita ini ya tadi menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan berat dalam hidup, kadang-kadang kita ini tidak mampu mengungkapkan dengan bahasa manusia. Ya, dengan tutur kata kita kadang kita tidak mampu mengungkapkannya. Lalu mungkin kita hanya terduduk diam ya, karena begitu beratnya pergumulan, begitu beratnya tekanan hidup ya, banyak hal yang menjadi kekhawatiran dan lain sebagainya.
tetapi kita tidak dapat mengungkapkannya dengan bahasa kita, bahasa manusia. Nah, karunia bahasa roh ini, saudara, disitulah letak manfaatnya, disitulah berkatnya. Orang bisa berdoa dengan bahasa roh. Dan ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Kita lihat di dalam apa itu namanya, di dalam Roma 8 ayat 26. Kita buka Alkitab kita lihat Roma 8 ayat 26. Saya bacakan untuk kita. Demikian juga roh di dalam Alkitab, roh R tulisannya itu huruf besar, ya. Dan itu menunjukkan kepada Roh Kudus, Roh Tuhan. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 26 ini, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya apa? Artinya kita berdoa dengan bahasa roh, ya. Karena hati kita itu tertuju kepada Tuhan, maka Roh Kudus Tuhan itu menolong juga kita berdoa. Ya, Roh Kudus menolong kita berdoa dalam bahasa roh. Ya, Roh Kudus terlibat di sana untuk menyampaikannya kepada Tuhan. Ya, untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak terucapkan oleh tutur kata manusia kita. Nah, juga kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 14, ya, 1 Korintus 14 ayat yang kedua, ya. Saya bacakan untuk kita. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi saudara, kadang-kadang ya kita itu tidak dapat mengungkapkan atau bingung apa ucapan yang tepat kita ungkapkan dalam doa kita itu, ya. Tetapi ketika kita menggunakan ya karunia bahasa roh, nah karunia itu memberkati kita sehingga kita dengan berbahasa roh kita bisa menyampaikan kepada Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk menyampaikannya kepada Tuhan. Karena itu dari Tuhan. Bahasa roh itu adalah salah satu karunia Roh Kudus dan itu dari Tuhan. Jadi bahasa roh itu sebenarnya bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk jadi bahan olok-olok atau tertawaan. Bahan ditertawakan. Nah, kalau ada yang mengolok-olok dan menertawakan bahasa roh, bukankah orang itu mengolok-olok firman Tuhan? Orang itu sudah menghakimi firman Tuhan. Nah, ini masalahnya. Ya, kalau orang tidak atau belum dapat karunia bahasa roh, orang tersebut susah untuk menjelaskannya. Tapi kalau orang tersebut sudah dapat, dia dengan mudah dapat menjelaskan, ya. Manfaat, ya, berkat dari karunia bahasa roh. Saya sudah mendapatkan karunia bahasa roh itu. Dan saya dalam doa pribadi juga sering menggunakan bahasa roh untuk berdoa. Kalau di jemaat ketika pelayanan, ya kadang-kadang menggunakan, kadang-kadang tidak. Karena itu adalah karunia. Karunia itu bisa kita gunakan, bisa kita kembangkan. Kita juga bisa tidak menggunakannya. Paulus berkata, kalau dia dalam pertemuan jemaat, dia lebih suka mengucapkan bahasa-bahasa yang dimengerti, ya, bahasa manusia. Ya, tetapi kalau berbahasa roh dia berkata dia lebih dari semua orang percaya waktu itu. Nah, jadi penggunaan bahasa roh juga ya dalam situasi dan keadaan yang menurut dorongan hati kita dalam tuntunan Roh Kudus kita tepat berguna bahasa roh, ya, tepat waktunya berdoa dengan bahasa roh, ya kita berdoa bahasa roh. Misalnya seperti ini, saya sekarang berdoa dalam bahasa roh, ya. Ya rabasikana harata sadabatakasa innamase hirabasakadabase koralapapatakarahinat takarase innanaya rahabat takarase. Saudara, roh saya itu sedang menghadap Tuhan. Saya punya pergumulan yang susah saya ungkapkan secara bahasa manusia. Atau Tuhan sedang menginginkan kita mendoakan siapa saja, seseorang atau siapapun, dimanapun tempatnya. Tiba-tiba dorongan kuat dari Roh Kudus untuk kita berdoa berbahasa roh. Ternyata kita dipakai Tuhan untuk mendoakan seseorang atau mendoakan satu situasi dan keadaan, dan kita tidak tahu keadaan itu seperti apa, tapi dorongan Roh Kudus menyuruh kita berdoa dan kita berdoa dalam bahasa roh, dan itulah doa yang dinaikkan kepada Allah sehingga Allah menjawab doa itu. Dan bisa saja terjadi, ya,
ada orang-orang yang tertolong, ada situasi keadaan yang terselamatkan karena ada yang berdoa bahasa roh dipakai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Nah, itulah karunia, berkat dan manfaat dari bahasa roh. Bahasa roh itu ada dan itu dari Tuhan, dan itu bisa digunakan baik dalam pertemuan ibadah maupun pribadi. Ya, soal harus ada yang menafsirkan, menerjemahkan, ya minta kita sendiri bisa menerjemahkan, memahaminya. Nah, oleh sebab itu saudara, Tuhan memang memberikan karunia bahasa roh itu ada manfaat, ada gunanya dan menjadi berkat. Bukan untuk diperdebatkan, diolok-olok atau diejek. Nah, yang belum mendapatkan bisa meminta kepada Tuhan. Itu diminta dari Tuhan karena itu adalah pemberian Tuhan dan itu diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa lagi. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe supaya kita terus memberitakan Injil dengan benar, menyampaikan firman Tuhan dengan benar, dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Jangan lupa subscribe. Shalom, sampai bertemu lagi. Haleluya.